Rolling action per. Siap Bang Kemas. Bang Kemas sebagai seorang praktisi hukum melihat dan yang mengerti hukum pernikahan secara agama, menurut Abang pernikahan yang dilakukan oleh Rizky Febian dan Mahalini baru didaftarkan di pengadilan Isbat, ya? Iya Pak, pengadilan agama secara isbat. Abang menurut Abang itu seperti apa? Ya, jadi gini, kalau kita lihat berita Rizky Febian ya, kan menikah dengan Mahalini ini, sebenarnya kan Mahalini ini agamanya tidak sama dengan Rizky Febian. Ya, Mahalini ini agamanya non-Islam, betul ya, orang Bali, kalau masalah Hindu betul ya, gitu. Nah, otomatis kalau dalam konteks fikih munakahat atau hukum Islam, ya maka harus satu agama. Ya, Rizky Febian ini kebetulan ya Muslim, dan kemudian mereka sepakat mungkin tanpa ada paksaan apapun, akhirnya mereka menerima siapa Mahalini ini ikut agamanya dengan Rizky Febian, yang akhirnya Mahalini ini mu'alaf ya. Sekarang beliau itu menjadi seorang muslimah. Otomatis ketika memang seorang muslim, Rizky Febian dan seorang muslimah Mahalini ini akan sepakat untuk menikah atau berkawin gitu ya, maka ini harus dilakukan proses akad ijab kabul gitu loh. Ya, seharusnya sih sebenarnya prosesnya bisa saja Mahalini ini langsung mendaftarkan ke KUA. Ya, nah ini juga harus kita lihat kenapa tidak dilakukan ketika memang sudah masuk Islam, lalu prosesnya ambil F1 formulir untuk NA gitu ya, untuk kawin di KUA, kan gitu ya, KUA setempat, karena kan sudah Muslim. Pertama si Mahalini sudah seorang muslimah gitu kan, kenapa nggak langsung? Nah, tetapi kan ternyata berita yang beredar Mahalini ini dengan Rizky Febian, tandanya bisa saya pastikan mereka ini nikah dulu secara agama gitu loh. Setelah nikah secara agama memang sudah ada proseduralnya di Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apa namanya isbat nikah. Ketika seseorang warga negara Indonesia yang beragama Islam menikah ya secara agama Islam, maka ketika dia ingin menetapkan perkawinannya diakui oleh negara, apa buktinya? Keluar buku kawin ya yang warna hijau itu ya, status kedudukannya adalah sebagai suami dan istri secara negara administrasi kependudukan, maka seperti Mahalini dan Rizky tadi, dia melakukan isbat. Kemana? Ke pengadilan agama setempat ya, namanya permohonan isbat nikah. Nanti diperiksa semua oleh majelis hakim, lalu dinyatakan ditetapkan pada tanggal terjadinya perkawinan agamanya itu. Nah, ketika itu sudah keluar permohonan pengadilan agama setempat, ya, putusannya sudah ada, maka itu didaftarkan kepada KUA setempat, Mas. Ya, KUA setempat tinggal langsung memasukkan data informasi tersebut, keputusan isbat nikah pengadilan agama tersebut, yang akhirnya terbitlah buku kawin resmi di KUA atas perkawinan negara dan juga agama atas nama Rizky Febian dan juga Mahalini, seperti itu. Oke Bang, kenapa itu baru dilakukan? Kenapa enggak dari pertamanya saja melakukan pernikahan itu di agama? Apa kesulitannya Bang? Sebenarnya pernikahan dalam Islam itu sangat sederhana sekali, Mas. Yang berat itu budayanya. Itu yang pertama. Ya, Islam itu simpel sekali, ijab kabul. Maharnya pun kalau kita bicara sejarah Islam, baju perang saja bisa jadi mahar, Mas. Ya, Ali menikahi putrinya Rasulullah pun seperti itu, ya, hanya baju perang sebagai maharnya. Nah, maka ya kenapa tidak dilakukan? Ini mungkin sedikit kita memberikan pengayaan. Pentingnya masyarakat itu banyak bertanya kepada ahlinya. Ya, mungkin saja sekali lagi maaf ya, warga di sana kurang menanyakan kepada ahlinya. Ya, kenapa tidak langsung mereka melakukan proses perkawinan langsung negara? Karena kan sudah mu'alaf Mahalininya, ya. Atau memang mereka menunda sementara ini karena mungkin ada proyek pekerjaan, ya, ada pribadi keluarga mereka, dan ini saya pikir pasti mereka punya alasan yang tepat. Tapi secara hukum Islam, ya, apa yang dilakukan oleh Rizky Febian dan Mahalini, saya bisa katakan insya Allah itu benar. Apakah perlu melakukan ijab kabul lagi Bang? Seperti itu Bang. Oke. Jadi kalau sudah kawin siri, Mas, kemudian dia sekarang mengajukan permohonan isbat di pengadilan agama, kalau nggak salah sudah ada ya, dia sudah pakai penasihat hukum kan yang mengajukan itu. Maka secara hukum agama dan hukum negara, dia tidak perlu lagi ijab kabul. Paham ya? Jadi ketika memang diajukan permohonan isbat atas perkawinan agamanya, Rizky Febian dan Mahalini tidak perlu melakukan ijab kabul ulang. Ya.
maka dia langsung diterbitkan buku kawin atas hasil putusan tadi ke KUA setempat, seperti itu. Berarti itu sah di mata negara? Sah di mata negara dan sah di mata agama. Oke Bang, kenapa harus dilakukan pernikahan siri dulu Bang? Apakah tidak ada yang saling dirugikan untuk pernikahan ini? Ya jadi gini, kalau perkawinan agama itu Mas, kita tunduk kepada hukum agama. Indonesia ini mengakomodir semua hukum agama dan adat budaya. Ya, itu ada di dalam undang-undang perkawinan. Itulah adanya di dalam kompilasi hukum Islam. Tetapi pelaksanaan hukum Islam sepenuhnya itu tidak dilakukan di Indonesia, Mas. Gitu loh. Maka kenapa perkawinan agama ini diterima? Karena memang hukum negara itu lahir dari hukum agama budaya yang sebelumnya ada, sebelum ada di Indonesia. Indonesia ini kan baru sekian puluh tahun, ya, 79 tahun. Sedangkan yang namanya Nusantara ini, ya, sebelum ada negara Indonesia ini sudah ada, Mas. Dan itu semua agama ada di sana, ada budaya di sana, ada adat yang terbiasa dilakukan oleh masyarakat kita. Maka itu diakomodir oleh negara Indonesia dan hal ini pemerintahan Republik Indonesia. Maka, ya, apa yang dilakukan oleh saudara Rizky Febian dan Mahalini itu adalah untuk menjaga hukum agama tetap dijalankan, ya, norma-norma agama ini tidak dilanggar oleh dirinya berdua, ya, tetapi dengan pasti punya dasar dan alasan khusus mereka melakukan itu, ya. Tapi konsekuensinya kalau kita kawin agama, para pihak tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara perdata yang diakui oleh negara, gitu loh, Mas. Contoh nih, kalau hukum agama nikah siri, ya, itu anak kalau kita punya anak keturunan itu tidak pakai BIN di dalam kartu keluarganya atau akte kelahirannya, tapi pakai BIN ibunya. Ini contoh formulasi hukum, ya, yang dilakukan oleh negara untuk mengakui dan melindungi anak yang lahir dari warga negara Indonesia, apapun dasarnya. Ini bentuk terobosan hukum yang baik oleh negara kita, ya. Nah, maka perbuatan hukum perdata kalau dia kawin agama, maka dia tidak bisa melakukan itu. Itu perbedaannya. Bang, pernikahan siri itu mungkin banyak yang di luar sana yang belum tahu, Bang. Seperti apa sih, Bang, caranya untuk menikah siri gitu, Bang? Dan apa aja yang disiapkan gitu, Bang, agar tidak memberatkan si pengantinnya itu sendiri, Bang? Ya, jadi gini, Mas. Di KUA itu ada namanya amil, ya, penghulu. Ya, penghulu ini ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dan biasanya mereka ini adalah pegawai negeri. Tetapi kebutuhan petugas yang mengawinkan tadi untuk masyarakat Indonesia yang begitu luas, ya terkadang ini nggak cukup, Mas. Yang akhirnya Kementerian Agama Republik Indonesia ini meng-hire atau mengambil sejumlah orang sebagai amil, ya, di luar PNS, Mas, yang memang itu sudah memenuhi syarat secara hukum Islam sebagai amil. Maka amil inilah yang kadang digunakan oleh sejumlah orang atau masyarakatnya. Oke, jadi kalau kita menikah kawin siri itu perbedaannya, Mas, itu tidak di KUA. Itu satu. Tidak di kantor urusan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak menerima buku kawin resmi negara. Kalau bedanya kawin agama dengan kawin resmi negara, ya, Mas, ya. Kemudian apa? Mereka tidak berubah administrasi kependudukannya, Mas. Ya, kalau dari awalnya bujang atau perawan, ketika kawin karena negara, dia berubah, Mas, menjadi kawin. Alamatnya sama, ya, tanggal kawinnya sama, itu kalau kawin negara. Kalau kawin agama, dia hanya membutuhkan sama seperti proses akad ijab qabul yang dilakukan oleh negara, sama aja, Mas. Cuma dilakukan oleh amil, ya. Jadi tidak langsung, ya, tidak langsung oleh penghulu yang ada di KUA, gitu loh, Mas. Ya, prosesnya sama, Mas. Ada pengantinnya, laki-laki dan perempuan, ada saksinya, ada maharnya, ya, maka sudah lengkap sebagai syarat perkawinan secara agama Islam. Seperti itu. Oke, cukup.